Hasil panen anjlok itu diakibatkan terutamanya karena bibit yang kurang bagus, bukan bibit unggul, mengorbankan masa depan dengan asal tanam bibit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sahabat petani sawit mandiri di channel kita, channel dimana channel ini selalu membahas tentang edukasi dunia perkebunan, khususnya kebun kelapa sawit dan juga tumpang sarinya. Tetapi teman-teman, untuk tumpang sari itu sendiri biasa hanya saya lakukan di awal waktu penanaman saja, sampai dengan umur 1-2 tahun. Itu pun kalau kita mampu mengerjakannya. Jadi teman-teman sahabat petani sawit mandiri, di sini sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman sahabat yang di sana bertanya tentang bibit apa yang saya tanam dan harusnya kita menanam bibit seperti apa. Jadi saya di sini mencoba untuk menjawab meskipun sedikit kekurangan saya tentang pemahaman juga. Tentunya semua itu terbentur daripada modal yang kita keluarkan untuk pembangunan kebun kelapa sawit. Jadi akan saya jawab. Untuk tanaman saya yang sudah berumur 10 tahun ini, saya menggunakan bibit dari PPKS Medan. Untuk varietasnya itu jenis Simalungun. Juga ada 540 dari PPKS Medan. Karena waktu itu yang enak orderannya cuma PPKS dengan harga yang sedikit miring dari balai benih yang lain. Dan saya juga merekomendasikan untuk teman-teman yang mungkin ingin menanam kelapa sawit di lahan rawa seperti tempat saya ini. Jadi untuk pemilihan bibit unggul, teman-teman bisa memilih bibit dari PPKS Medan yang terkenal kalau untuk daerah rawa gambut. Khususnya itu tanah yang mungkin untuk tekstur tanah itu agak lemah. Sebaiknya menggunakan bibit yang varietas tajunya pendek. Maksud saya pelepah pendek. Jadi itu akan lebih baik karena nantinya dia akan selalu mengikat dari tanaman lain ke tanaman lainnya, untuk menghindari roboh batang di kemudian hari. Dan juga saya juga merekomendasikan untuk bibit yang lain seperti yang ada ini yang akan saya tanam, dan sebelumnya kami tanam di sini itu jenis dari Costa Rica. Di Costa Rica itu ada 2 varietas bibit, yaitu Temba dan Spring. Jadi saya menyarankan untuk lahan rawa gambut itu lebih baik memilih jenis Temba, karena Temba lebih pendek untuk pelepahnya, dan untuk jarak tanam nantinya tentunya akan lebih banyak. Dalam 1 hektar masih bisa kita tanam 140 batang, sehingga untuk akar nanti akan saling mengikat untuk menghindari roboh batang di kemudian hari. Kalau untuk jenis yang lain, bisa juga memilih jenis seperti ini. Ini jenis dari Bakti Tani, dari Balai Benih Bakti Tani. Untuk varietasnya ini TN1. Ini juga sangat bagus untuk di lahan rawa gambut. Untuk balai benih itu sendiri teman-teman banyak sekali, tinggal kita saja yang memilih. Jadi kita bisa untuk rekomendasi tanah rawa gambut, saya sarankan itu memilih pelepah yang pendek ya, agar dia lebih kuat. Karena dengan pelepah pendek itu dia tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak topangan, sehingga bila ada terpaan angin yang deras di lahan rawa gambut itu, karena tanahnya kan agak gembur, jadi tidak terlalu rentan untuk roboh batang.
Nah, berbeda dengan lahan perbukitan. Kalau lahan perbukitan kita bisa memilih bibit jenis yang pelepah panjang, karena ada perbedaan-perbedaan tertentu teman-teman untuk hal seperti itu. Dan keuntungan lain untuk pelepah pendek yang saya sudah tanam ini seperti Simalungun, buah juga dia merata di setiap pelepah ada buah semenjak umur 3 tahun hingga tahun itu masih setiap pelepah. Untuk tanaman yang saya peroleh di sini itu setiap pelepah masih ada buah. Nah, dan untuk pemilihan bibit itu teman-teman ada juga jenis tanaman kelapa sawit, jenis varietas kelapa sawit yang dia berbuah jarang. Dan itu ada juga kami tanam di daerah sini, tetapi hanya sedikit. Dan untuk bobot buah itu sangat besar sekali. Umur 4 tahun saja sudah tembus 40 kg, tetapi ada kekurangannya yaitu buahnya jarang. Nah, sekitar 7-8 tandan, kadang-kadang cuma 5 tandan per tahun. Karena dia ada rotasi kosong, putaran kosong. Itu yang saya tidak kurang suka dengan bibit yang jenis seperti itu, walaupun buahnya besar. Jadi kami di sini memilih buah yang agak kecil-kecil saja. Maksimal bibit untuk umur 10 tahun ini hanya saya mendapatkan buah sekitar 35 kilo, itu yang paling besar. Dan rata-rata sekitar 15 kilo, 10 kilo untuk per tandan buahnya. Jadi teman-teman, untuk investasi masa depan kita, saya sarankan lebih baik memilih bibit unggul. Nah, lalu nanti akan banyak sekali pertanyaan di belakang sana, teman-teman yang lain, bagaimana dengan bibit yang lokal. Artian lokal itu yang mencabut di lahan atau menyemai sendiri. Tentunya saya di sini tidak mengendorkan semangat teman-teman yang sudah menanam bibit lokal. Nah, jadi bibit lokal itu bisa saja ditanam. Kalau saya pribadi, karena saya juga terus terang saya juga pernah menjual bibit lokal, itu tidak masalah. Yang penting kita bisa memilih bibit dari mana indukan itu. Indukan yang bagus, 1 atau 2 pohon indukan yang benar-benar memang bagus. Saya sarankan jangan mengambil yang maksudnya mengambil bibit yang sudah semai di bawah pohon. Nah, saya tidak menyarankan sama sekali untuk bibit yang sudah tumbuh di bawah pohon. Nah, lebih baik menyemai sendiri kalau untuk bibit lokal. Karena dengan seperti itu kita bisa memilih indukan yang benar-benar bagus. Berbeda dengan kita mencabut semaian yang sudah ada di bawah pohon. Itu kita tidak tahu biji yang tumbuh itu biji seperti apa, dan kualitasnya seperti apa, pohonnya seperti apa. Nantinya takutnya yang tumbuh itu bibit abnormal. Ya, terus terang saja teman-teman, jangan merugikan investasi kita yang masa panjang itu. Karena kelapa sawit bukan tanaman seperti tanaman cabai, sekitar 2 bulan kita sudah panen. Karena kelapa sawit itu kita baru bisa panen normal itu sekitar 4 tahun ke atas. Jadi saya sarankan jangan jangan mengorbankan masa depan kita di kemudian hari, apalagi kita memikirkan untuk investasi masa panjang untuk anak-anak kita. Sebaiknya bermodallah sedikit untuk awal penanaman, sehingga nantinya kita tidak menyesal, tidak ragu dalam sesuatu yang kita usahakan. Jadi seperti itu teman-teman, untuk jawaban saya tentang bibit kelapa sawit. Harapan saya, kita namanya berusaha menginvestasikan sesuatu, investasikan usaha kita, benar-benarlah dalam bertindak. Jangan mencari irit
irit seperti yang saya izinkan. Irit itu ada tempat dan batasnya seperti itu. Oke, itu aja ya teman-teman. Semoga apa yang saya buat edukasi dari saya itu bermanfaat semua, dan jangan lupa dibagikan kepada sahabat petani yang lain. Dan untuk teman-temanku sahabat petani, klik like untuk video yang kalian suka agar channel ini cepat berkembang, sehingga YouTube bisa merekomendasikan video yang benar-benar manfaat untuk masyarakat, untuk sahabat petani yang lain. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa, jangan malu-malu bertanya di kolom komentar agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.